Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanni annakum bi khair. Qabla an nabda'a ta'allam, ta'awna naftah darusal yawm bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Litashil fahmul maqasid min hadhil maddah natakallamu bil lughah Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang na'at man'ut. Na'at itu yaitu na'at isim yang menerangkan sifat kata sebelumnya. Sedangkan man'ut itu kata sebelum na'at. Ini termasuk gabungan dua kata atau lebih, tapi bedanya kalau na'at man'ut itu harus mengikuti dalam 4 hal, yaitu i'rabnya. I'rab itu rafa, nasab, jer, terus ma'rifat nakirohnya, mudzakkar atau muannas, dia itu mufrad, musanna atau jamak gitu. Jadi harus mengikuti 4 hal, bukan hanya salah satunya saja, tapi 4 halnya itu harus sama. Jadi ketika na'atnya, man'utnya itu dibaca jer, maka na'atnya harus dibaca jer. Kalau man'utnya ma'rifat, maka na'atnya ma'rifat. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau man'utnya mufrad, maka na'atnya mufrad. Jadi harus sama ke 4-4-nya, tidak boleh salah satu, wajib 4. Di sini ada kaidah alfiyahnya. Yatba'u fil i'rabil asma'al awal na'tu wa tawqitu wa 'atfu wa badal fa na'tu tabi'um mutimmu masabab biwasmihi aw wasmi ma bihi talaq. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, di sini kita akan membahas na'at man'ut secara simpelnya, mudahnya. Jadi kita langsung pelajari. Di sini ada contoh na'at man'ut. Yang pertama ada ja'a rajulun karimun. Rajulun ini menjadi man'ut, karimun itu menjadi mudhof. Secara kasat mata kita bisa lihat bahwa di sini sama-sama menggunakan tanwin, yaitu rajulun, lun, karimun, mun itu kan tanwin semua, dhammah tanwin. Maka bisa kita curigai bahwa ini merupakan na'at man'ut. Tapi sebelumnya kita selidiki dulu apakah keempat hal yang kita sebutkan tadi itu benar-benar sama atau enggak. Kalau sama berarti disebut na'at man'ut. Kita coba. Rajulun karimun. Rajulun itu lun berarti dibaca rafa, tanda rafanya dhammah tanwin. Karimun itu juga dibaca rafa. Jadi di checklist i'rabnya berarti sama, yaitu dibaca rafa. Terus rajulun karimun sama-sama dibaca tanwin, maka ini termasuk isim nakiroh. Lalu rajulun itu isim mufrad karena hanya menunjukkan satu, yaitu satu laki-laki. Karimun juga menunjukkan satu, tidak ada tanda-tanda tasnya atau jamak. Maka rajulun dan karimun ini isim mufrad. Lalu kita lihat dia mudzakkar atau muannas. Di sini rajulun karimun tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan muannas, yaitu tidak simbolnya itu kita tidak menemukan tak marbutoh di belakangnya. Rajulun karimun sama-sama isim mudzakkar. Jadi i'rabnya, isim nakirohnya sama-sama isim nakiroh, isim mufrad dan sama-sama isim mudzakkar, maka ini disebut na'at man'ut. Begitu ya. Kita coba lagi. Yang kedua, ta'allamtu fil madrasatil kabirati. Di sini na'at man'utnya yang kita curigai al-madrasati ini menjadi man'ut. Al-kabirati ini menjadi na'atnya. Sebelumnya sambil kita ulas di bahasa Arab 1, ta'allamtu itu fi'il fa'il, betul.
fi itu huruf jar, dan kata sesudah huruf jar itu harus menjadi majrur, harus dibaca jar. Maka al-mad rosati di sini harus dibaca jar, jadinya al-mad rosati, fil mad rosati, begitu ya. Lalu kita cek apakah ini benar menjadi man'ut dan na'at atau mudhof ilaih. Kalau mudhof itu kan dia syaratnya tanpa tanwin, tanpa al, dan tanpa nun. Ini ada alnya, berarti ini bukan mudhof, tidak bisa menjadi mudhof. Maka al-mad rosati ini kemungkinan menjadi man'ut, al-kabirati menjadi na'at. Kenapa kemungkinan? Karena kita belum cek keempat-empatnya, 4 syarat na'at man'ut, 4 syarat yang harus sama dalam na'at man'ut. Kita cek dulu. Al-mad rosati al-kabirati, sama-sama baca titi, maka dia i'rabnya jar, yaitu dibaca kasroh. Sama ya berarti. Lalu kita ke isim nakiro atau ma'rifat. Karena ini sama-sama memakai al, berarti termasuk isim ma'rifat. Lalu apakah ini mufrad, musanna atau jamak? Karena tidak ada tanda-tanda musanna jamak, maka ini termasuk isim mufrad keduanya, baik al-mad rosati maupun al-kabirati. Lalu kita ke isim ini mudzakkar atau muannas, menunjukkan laki-laki atau perempuan. Kita lihat apakah ada tanda-tanda keperempuanan. Maksudnya ada tak marbutah, sejenis tak marbutah gitu. Ternyata ada di kata al-mad rosati dan al-kabirati, sama-sama ada tanda yang menunjukkan perempuan. Maka ini isim muannas. Duh, ada orang wahing. Kedengeran nggak ya? Maaf ya kalau ada suara-suara nggak jelas. Nah, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu jitus zaitaini al-alimaini. Jitu ini fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Jitu teko sapa ingsun az-zaitaini ing zait loro, al-alimaini yang keduanya sama-sama alim. Az-zaitaini ini kemungkinan menjadi man'ut, al-alimaini menjadi na'at. Kita buktikan. Az-zaitaini itu dibaca apa? Dibaca nasab ya, karena dia menjadi maf'ul dari jitu. Di situ kan ada fi'il fa'il, maka biasanya membutuhkan maf'ul, maka az-zaitaini itu menjadi maf'ul bih. Jitu teko sapa ingsun, teko ing az-zaitaini. Nah, yang namanya ing atau di itu menunjukkan maf'ul atau objek. Maka az-zaitaini ini dibaca nasab dengan tanda nasabnya aini, ya nun. Gimana dengan al-alimaini? Apakah sama dibaca nasab? Ya, sama, karena ada ya nun dibaca nasab. Lalu al-zaitaini dan al-alimaini ini ma'rifat atau nakiro. Karena ada alnya, maka dia termasuk isim ma'rifat. Kita ke syarat ketiga. Dia termasuk isim mufrad, musanna atau jamak. Ada tanda-tanda musanna tidak? Ada tanda-tanda jamak tidak? Ternyata ada tanda-tanda musanna atau tasniyah yang menunjukkan 2. Az-zaitaini 2 zaid, al-alimani yang keduanya alim. Maka di az-zaitaini dan al-alimaini sama-sama isim tasniyah atau isim musanna. Kemudian dia mudzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Kita lihat apakah ada tanda-tanda perempuan. Ternyata tidak ada, maka keduanya baik az-zaitaini atau al-alimaini itu merupakan isim mudzakkar. Jadi sudah memenuhi 4 syarat na'at man'ut. Maka az-zaitaini itu jadi man'ut dan al-alimaini itu menjadi na'at. Kita ke contoh yang terakhir. Ada kalimat ja'a az-zaituna al-alimuna. Ja'a teko, sapa sing teko? Az-zaituna
Sopo? Wong-wong Zaid. Al-alimuna yang semuanya itu alim. Nah, di sini az-zaituna itu kita prediksi menjadi man'ut, al-alimuna menjadi na'at. Kita buktikan apakah keempat syaratnya memenuhi untuk menjadi na'at man'ut. Az-zaituna dan al-alimuna itu i'rab rofa. Kenapa menjadi i'rab rofa? Karena tadi dia menjadi fa'il dari kata ja'a, yang di situ dia jadi fi'il yang membutuhkan fa'il. Jadi az-zaituna menjadi fa'il. Fa'il itu wajib dibaca rofa. Nah, di sini tanda rofanya yaitu berupa wawu nun atau una. Makanya zaitun, kata awalnya zaitun menjadi zaituna. Dan al-alimuna, kata awalnya alimun jadi alimuna. Tanda rofanya yaitu wawu nun. Jadi keduanya sama-sama rofa ya. Lalu kita cek dia ma'rifat atau nakiroh, ternyata sama-sama mempunyai al itu az-zaituna al, ada alif lamnya di depan itu al-alimuna al, itu maka dia isim ma'rifat. Kita tidak mengulang lagi ya, isim ma'rifat nakiroh sudah pernah dibahas di bahasa Arab 1, silahkan dipahami lagi. Lalu kita ke dia menunjukkan mufrad, musanna atau jamak. Nah, kita lihat ada tanda-tanda isim jamak yaitu zaituna, ada wawun nun, al-alimuna wawun nun, sama-sama wawun nun, dia jamak mudzakkar salim, maka keduanya sama-sama isim jamak. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan mudzakkar, maka dia keduanya sama-sama isim mudzakkar gitu. Jadi kalimat ja'a az-zaituna al-alimuna, az-zaituna al-alimuna termasuk na'at man'ut karena sama dalam 4 hal, yaitu i'rabnya, nakiroh ma'rifatnya, mufrad musanna jamaknya, keempat mudzakkar atau muannasnya, begitu ya. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah kita sepakati tiap minggunya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.